Assalamualaikum hororis. Jumpa lagi di channel Kawedan Mistis dan masih bersama saya, Mas Sadam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Kosan 13. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Lalu, seperti apa kisahnya? Ini dia, Kosan 13. Usianya 21 tahun. Tara baru saja pindah kuliah ke universitas negeri di kota kecil yang belum terlalu ia kenal. Gedung kampusnya tua, penuh pepohonan besar yang daunnya berbisik jika angin bertiup kencang. Tidak jauh dari sana, ia menemukan sebuah rumah kos yang katanya murah, tapi cukup layak untuk ditempati. Letaknya sedikit masuk ke dalam gang sempit, tersembunyi di balik pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Bangunan itu berdiri 2 lantai, tinggi, dengan dinding kusam yang mulai ditumbuhi lumut di beberapa sudutnya. Atapnya miring, gentengnya tua, dan halaman depannya hanya berupa tanah keras tanpa tanaman hias, hanya rerumputan liar yang tumbuh liar. Tara berdiri di depan pintu pagar saat pertama kali datang, menatap ke dalam dengan sedikit ragu. Tapi harga sewanya terlalu cocok untuk diabaikan. Pemilik kos, seorang ibu tua bernama Bu Rini, menemuinya dengan senyum kaku. Suaranya datar dan matanya tampak lelah seperti sudah terlalu lama terjaga. "Kamarnya di lantai 2, nomor 14, katanya sambil menyerahkan kunci. Lorong di lantai atas panjang, sempit, dan hanya diterangi satu lampu kuning yang menggantung di tengah-tengah. Cahaya temaram membuat bayangan pintu-pintu di sepanjang lorong terlihat seperti bayangan dari mimpi buruk. Setiap pintu bernomor berurutan 10, 11, 12, dan langsung lompat ke 14. Tara sempat berhenti di depan pintu nomor 12. Ia mengernyit, di mana nomor 13? Ia mundur 1 langkah, memperhatikan dinding di antara 12 dan 14. Ada jarak yang cukup untuk 1 pintu lagi di sana. Namun tak ada apa-apa. Hanya dinding kosong yang tampak sedikit lebih gelap daripada bagian lainnya. "Memangnya nomor 13 dikosongin ya?" tanyanya pada Bu Rini saat mereka bertemu lagi sore itu di bawah. Bu Rini hanya menjawab singkat, sambil menatap ke arah lorong atas. "Udah dikunci permanen." Nada bicaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tapi penuh makna. Seolah ada hal yang tidak boleh ditanyakan lebih jauh. Tara ingin bertanya lagi, tapi urung. Entah kenapa, tubuhnya merinding saat melihat sorot mata ibu tua itu. Malam pertama di kamar barunya terasa dingin, meski jendela tertutup rapat. Dinding tipis membuatnya bisa mendengar suara-suara dari kamar sebelah. Kadang suara batuk, kadang langkah kaki, tapi ada suara lain juga. Sesuatu yang terdengar seperti ketukan pelan dari dinding di samping tempat tidurnya. Dinding yang jika mengikuti denah lorong, seharusnya bersentuhan langsung dengan ruang kosong tempat kamar nomor 13 seharusnya berada. Tara mengabaikannya. Mungkin hanya suara pipa air, pikirnya. Atau tetangga sebelah yang tidak sengaja menyenggol dinding. Tapi malam berikutnya, suara itu terdengar lagi lebih jelas. 3 kali. Selalu 3 kali. Dan setiap kali Tara mencoba tidur, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan. Bukan dari luar jendela, bukan dari lorong, tapi dari dinding itu. Dari ruangan yang katanya sudah dikunci permanen. Sudah 3 malam berturut-turut
Tara tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali malam menjelang dan keheningan mulai merayap, suara itu kembali terdengar. Bukan hanya ketukan samar dari dinding, kali ini terdengar sesuatu yang lebih jelas. Gerakan, seperti kursi yang bergeser perlahan di lantai kayu, sesuatu yang berat, menyeret, bahkan kadang suara nafas. Iya, suara nafas, berat, lambat, teratur. Seolah seseorang berdiri di balik dinding hanya beberapa senti dari tempat tidurnya dan menunggu. Kamar nomor 13 seharusnya kosong. Tidak ada pintu di sana. Tidak ada nama di daftar penghuni. Tidak ada cahaya yang keluar dari celah-celah pintu karena memang secara fisik pintu itu tidak ada. Tapi setiap malam, Tara bisa bersumpah dia mendengar suara engsel pintu berderit pelan, seolah pintu itu terbuka dari dalam. Hari berikutnya, Tara memutuskan untuk bertanya pada beberapa penghuni lain. Di dapur bersama, ia bertemu Rika, mahasiswi tingkat akhir yang terlihat ramah dan sering menyapa. Rik, kamar nomor 13 itu emang beneran kosong ya? Rika mendadak terdiam. Tangannya yang tadi sedang mengaduk kopi di cangkir langsung berhenti. Matanya menatap Tara, lalu melirik ke lorong. Nadanya berubah lebih pelan, nyaris seperti bergumam. Kamu dengar sesuatu juga? Tara mengangguk pelan. Kayak suara orang dari dalam. Rika menarik napas, lalu mendekatkan wajahnya sedikit. Dulu kamar itu sempat ditempati. Tapi ya, gitu deh. Setelah kejadian itu, Purini katanya nutup total. Di tembok sebagian, kuncinya disimpan. Gak ada yang boleh deket-deket sekarang. Kejadian apa sih? Bisik Tara. Rika ragu, tapi akhirnya bicara juga. Ada anak yang nginep di situ. Namanya Adit. Katanya anaknya pendiam, jarang keluar kamar. Sampai suatu hari, dia gak pernah keluar sama sekali. Ya, kirain cuma lagi nugas atau sakit. Tapi pas dicek, dia udah... Rika menelan ludah. Udah meninggal. Sendirian di dalam kamar. Gak ketahuan berhari-hari. Katanya, dia ninggalin catatan. Tapi gak ada yang pernah tahu isinya. Bu Rini nemu duluan. Dan sejak itu, ya, suara-suara itu mulai muncul. Tara membeku. Suasana dapur jadi dingin meski siang masih terang. Rika meneguk kopinya cepat-cepat lalu buru-buru pamit. Malam keempat, suara itu kembali. Tapi kali ini tidak hanya dari balik dinding. Pukul 2:07. Tara terbangun karena suara langkah kaki. Bukan dari lorong, bukan dari atas atau bawah, tapi dari luar kamarnya. Persis di depan kamar nomor 13. Ia bisa mendengarnya dengan jelas karena kamarnya tepat di sebelah. Langkah itu berat, pelan, dan teratur. Seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir atau menunggu sesuatu. Tara duduk di ranjang, jantungnya berdetak cepat. Perlahan, ia mendekat ke dinding, menempelkan telinga. Dan ada suara. Bukan ketukan kali ini, tapi seperti seseorang sedang berbisik. Bingung, takut, tapi juga penasaran. Ia mendekati pintunya dan mengintip dari lubang kunci ke arah lorong. Cahaya lampu temaram menggantung lesu. Lorong itu kosong, tapi tidak sepenuhnya. Tepat di dinding kamar nomor 13 seharusnya ada. Tara melihat sesuatu. Sekilas, seperti bayangan, berdiri diam menghadap ke arah kamarnya. Ia menahan nafas, berkedip. Saat melihat lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya lorong kosong dan dinding kusam. Tara menundukkan diri, menutup pintu rapat.
tapi rasa penasarannya membara. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik dinding itu? Dan mengapa? Seolah sesuatu dari dalam sana sedang memanggilnya. Malam itu, hujan turun dengan diam-diam. Rintiknya pelan, tapi konstan. Menyusup lewat celah jendela dan membuka kaca berembun. Angin bertiup lambat, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih pekat, lebih menusuk. Tara terbangun tiba-tiba. Jantungnya berdebar tanpa alasan. Jam digital di samping tempat tidur menunjukkan pukul 01.13. Sebuah kebetulan aneh yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Ia duduk pelan, menahan nafas, hening, terlalu hening. Bahkan suara hujan pun seakan menjauh. Tapi kemudian ia menciumnya, bau itu. Anyir. Seperti besi berkarat, seperti darah, busuk, terlalu kuat untuk diabaikan. Tara berdiri dan membuka pintu kamarnya perlahan. Lorong gelap hanya diterangi lampu kuning temaram yang seolah bergetar pelan. Udara di luar dingin dan bau anyir itu terasa lebih menyengat di luar kamar. Namun yang membuatnya terpaku adalah pemandangan di depannya. Pintu nomor 13 terbuka sedikit. Hanya sekitar 2 jari lebarnya. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar ada. Bahwa yang selama ini katanya dikunci permanen, sebenarnya belum pernah dikunci dengan benar. Padahal pagi tadi dinding itu polos, tak ada apa-apa. Tara menahan nafas. Logikanya menjerit agar ia kembali masuk ke kamarnya. Tapi rasa penasaran yang telah mengendap sejak hari pertama seolah menyala malam itu. Ada sesuatu yang memanggilnya. Ia melangkah mendekat, 1 langkah, 2. Bau itu semakin pekat, tenggorokannya terasa getir. Tangannya gemetar saat ia menyentuh pintu kamar 13. Dingin, sangat dingin, seperti logam yang baru dikeluarkan dari lemari es. Ia mendorong pelan. Pintu berderit lambat, bunyinya panjang dan parau. Di dalam ruangan gelap, tapi saat Tara melangkah masuk, entah kenapa lampu di langit-langit menyala dengan sendirinya, redup, berkelap, tapi cukup untuk melihat isi kamar. Kosong. Hampir semuanya kosong, kecuali di dinding tertulis angka 13 berulang-ulang. Tertulis dengan acak di setiap sisi, di atas, bawah, sudut-sudut kamar. Besarnya bervariasi, beberapa hanya goresan kecil, yang lain selebar lengan orang dewasa. Tapi yang membuat perut Tara terasa mual adalah cara angka-angka itu ditulis, seperti dicoret dengan kuku. Bekasnya dalam, kasar, penuh serpihan cat tembok, dan merah tua. Beberapa masih tampak basah. Tara mundur selangkah tanpa sadar, matanya melirik ke bawah. Lantainya, ada bekas darah yang sudah mengering, panjang, memanjang dari pintu masuk ke tengah ruangan. Warnanya kecoklatan, tapi bentuknya sangat jelas. Seperti tubuh seseorang yang diseret, kepala, bahu, lengan, seretan tidak rapi, meliuk, seolah orang itu masih hidup saat ditarik. Tara menutup mulutnya, nafasnya mulai tidak teratur, tapi ia tak bisa keluar. Belum. Ada sesuatu yang menarik matanya ke sudut ruangan. Ada cermin berdiri di pojok. Tingginya hampir setinggi langit-langit. Bingkai kayunya hitam dan penuh ukiran aneh seperti pola akar yang menjalar. Kaca cerminnya retak tepat di tengah. Seolah ada sesuatu yang pernah menghantamnya dari dalam. Tara mendekat, pelan, terhipnotis.
Ia melihat dirinya di dalam cermin, atau setidaknya hampir dirinya. Bayangan itu mirip, tapi ada sesuatu yang tidak sama. Mata dalam pantulan itu terlihat terlalu gelap, terlalu dalam. Dan saat Tara memiringkan kepala ke kiri, pantulannya menoleh ke kanan. Dia mundur cepat, jantungnya memukul keras dari dalam. Cermin itu menipu. Dari belakang, ia mendengar bunyi. Teriak. Ia menoleh cepat. Lemari. Lemari tua besar di sisi lain ruangan, setengah tertutup. Kayu jatinya sudah mengelupas, dan salah satu pintunya terbuka pelan, seperti didorong dari dalam. Engselnya berderit. Tak ada angin, tak ada gerakan. Tapi pintu itu terus membuka, pelan, milimeter demi milimeter. Tara menahan nafas. Di dalamnya hanya gelap, tapi ia merasa ada sesuatu yang mengintip balik. Perasaan itu terlalu kuat, terlalu nyata. Cahaya lampu mulai berkedip. Sekali, dua kali, kemudian mati total. Ruangan jadi hitam, bau anyir semakin menusuk, dan saat Tara hendak melangkah mundur, terdengar suara nafas. Dekat, di belakangnya. Tara menjerit dalam gelap. Tangannya meraba-raba dinding, mencari pegangan. Nafasnya terengah seperti orang tenggelam. Lalu, lampu lorong menyala tiba-tiba, silau dan kuning, membuat matanya sakit. Ia sudah di luar. Pintu nomor 13 ada di belakangnya. Tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka sama sekali. Tangannya gemetar hebat saat ia meraih gagang pintu kamarnya sendiri. Ia menguncinya 2 kali, lalu duduk di lantai, bersandar pada dinding sambil menahan tangis. Jantungnya masih berdebar tak karuan. Apa yang ia lihat barusan? Apakah semuanya nyata? Apakah benar ada cermin yang memantulkan hal aneh? Lemari yang bergerak sendiri? Suara nafas itu? Atau semua hanya imajinasi? Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk menatap dinding hingga langit berubah biru pucat. Dan burung-burung di kejauhan mulai berkicau. Tapi setelah malam itu, sesuatu berubah. Hari-hari terasa miring, tidak sepenuhnya normal. Tara sering merasa ada yang memperhatikannya, meski tidak ada siapapun di belakang. Kadang-kadang ia melihat bayangan yang salah dalam kaca, pantulan yang tidak bergerak saat ia berjalan melewati cermin kamar mandi, atau bayangannya di jendela tampak tersenyum, padahal ia tidak. Suatu malam, ia terbangun dan menemukan cermin kecil di mejanya retak di tengah, dengan garis yang sangat mirip dengan retakan cermin di kamar nomor 13. Ia tidak ingat menjatuhkannya. Ia juga tidak ingat menyentuhnya. Tapi retak itu ada, nyata. Dan yang membuatnya lebih bingung, ia mulai bermimpi. Bukan mimpi biasa. Selalu tentang lorong kos, selalu sunyi, selalu tengah malam. Dan di ujung lorong, pintu nomor 13 selalu terbuka sedikit, seolah menunggu dirinya masuk kembali. Dalam mimpi itu, ia mendekat, selalu. Dan sebelum ia menyentuh pintunya, selalu ada suara berbisik. Sudah terlambat, kamu sudah dibuka. Tara mulai kehilangan waktu. Ada hari-hari di mana ia bangun dan menyadari sudah sore, padahal ia merasa baru saja tidur siang. Ada catatan di bukunya yang bukan tulisannya sendiri. Coretan-coretan angka 13, kecil, di pojok-pojok halaman. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia sedang kerasukan semacam memori, atau lebih buruk, apakah ia sedang kehilangan kendali. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh itu di buku harian.
Tapi saat ia membuka kembali catatannya seminggu kemudian, halaman-halamannya kosong. Tapi kertas-kertas itu bau anyir seperti darah kering. Pagi itu, langit tampak biasa. Tidak mendung, tidak hujan. Tapi hawa aneh terasa menggantung di udara. Dingin, seolah malam belum sepenuhnya pergi. Tara terbangun dengan kepala berat, seperti habis mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi ia tidak ingat mimpi apa. Yang ia rasakan hanya ketakutan. Tanpa bentuk, tanpa alasan. Lalu terdengar suara. Ramai. Teriakan. Langkah kaki terburu-buru di lorong kos. Suara Rika memanggil keras, terlalu panik. Lalu suara tangis. Tara keluar kamar dan orang-orang sudah berkumpul di depan salah satu kamar. Kamar Fajar. Pintunya terbuka lebar, tubuh Fajar masih di dalam, terbaring di lantai. Matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Seolah wajahnya membatu di tengah jeritan panjang yang tidak pernah selesai. Bibirnya membiru, lehernya penuh bekas cakaran, bukan seperti dicekik, tapi seperti dia sendiri mencoba mengusir sesuatu dari tubuhnya. Kukunya patah, tangannya menggaruk lantai, meninggalkan jejak, seolah mencoba menyeret dirinya menjauh dari sesuatu. Tapi tidak ada yang tahu dari apa. Tubuhnya ditemukan pagi-pagi oleh Riko, teman sekamarnya yang pulang larut setelah lembur. Saat membuka pintu, Fajar sudah tidak bernyawa. Salah satu penghuni berkata pelan, "Mukanya kayak habis lihat neraka." Beberapa jam kemudian, polisi datang, garis kuning dipasang. Semua penghuni dilarang mendekat. Tapi kabar buruk cepat menyebar. Tara mendengarnya dari Rika saat mereka duduk di tangga belakang. "CCTV rusak, Tar. Semua file dari malam itu korup. Kayak diputus tiba-tiba jam 1:13. Gak bisa diputar." Jam 1:13. 01:13. Jam yang sama saat Tara pernah terbangun malam-malam dengan bau anyir di lorong. Jam yang sama saat pintu nomor 13 terbuka untuknya. Dan Fajar, dia sempat bercanda beberapa hari lalu sambil ngerokok di balkon. Ia menertawakan cerita kamar 13. "Kalau hantunya berani, coba datang ke kamar gue. Biar gue tunjukin siapa yang lebih serem." Dan malam itu, sesuatu benar-benar datang kepadanya. Tara mulai merasa terjebak dalam mimpi yang membusuk perlahan. Ia ingin bicara, ingin memperingatkan yang lain, tapi siapa yang mau percaya? Kalau ia bilang, "Aku pernah masuk kamar itu," maka semua akan berpikir dia gila. Atau lebih buruk, mereka akan menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Fajar. Tapi rasa bersalah itu mulai merambat diam-diam di pikirannya. Apakah pintu itu terbuka untuknya, tapi mengambil yang lain? Setiap malam, ia mulai mendengar langkah kaki di lorong. Langkah-langkah berat, seperti seseorang yang kesakitan. Dan di bawah pintu kamarnya, sesekali muncul bayangan dua kaki berdiri diam menghadap ke dalam, menunggu. 2 hari setelah kematian Fajar, kosan terasa lebih sunyi dari biasanya. Banyak penghuni memilih pindah sementara. Beberapa bahkan pergi tanpa berpamitan. Hanya menyisakan bisik-bisik di grup obrolan dan cerita yang makin liar. Tentang Fajar, tentang lorong malam, tentang kamar nomor 13 yang katanya tidak pernah benar-benar kosong. Tara mulai mengemasi barang-barangnya.
Ia bahkan sudah mencari kos baru. Tapi entah kenapa, setiap kali hendak pergi, langkahnya selalu terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menggenggam pergelangan kakinya dan membisikkan, "Belum selesai." Malam itu, Tara berniat membongkar bagian bawah ranjang untuk mengecek barang-barangnya. Tapi ketika ia menarik alas papan kayu tipis di bawah laci tua, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras dan berdebu. Sebuah buku tua. Kulitnya mengelupas, sampulnya hitam kusam, dan halaman-halamannya menguning. Tapi masih utuh, dan di halaman pertama tertulis dengan tulisan tangan yang kasar, "Ini bukan pengakuan, ini peringatan." Tara duduk di lantai. Tangannya gemetar saat membalik halaman-halaman berikutnya. Bau buku itu aneh. Bukan sekedar debu tua, tapi seperti kapur barus, tanah lembab, dan sedikit besi. Bau lama, bau mati. Isi catatan itu seperti serpihan pikiran dari seseorang yang sudah kehilangan harapan. "Namaku Ardi. Aku mahasiswa. Atau pernah jadi. Aku ngekos di sini, kamar nomor 13, tahun 2003. Jangan cari nama aku di daftar manapun. Mereka sudah ngapus semua tentang aku. Tapi aku tahu kebenarannya, dan aku tulis ini biar ada yang tahu. Apa yang tinggal di kamar itu tidak tidur. Malam pertama, aku cuma dengar suara aneh. Lantai yang berderit sendiri, laci yang kebuka, cermin yang berkabut padahal gak ada uap. Tapi lama-lama, dia mulai muncul. Bukan hantu, bukan orang, tapi pantulan. Dia mirip aku, tapi dia bukan aku. Dia selalu muncul di cermin, di bayangan kaca, kadang di sendok logam. Dia diam, tapi matanya penuh benci. Seperti dia ingin masuk ke tubuhku. Dan malam ke-13 aku tinggal di situ. Seseorang mati. Namanya Adi, temanku. Dia nginep di kamar karena penasaran. Aku bilang jangan. Aku udah lihat pantulan itu mulai ngikutin dia juga. Tapi dia ngeyel. Dan malam itu, dia ngelukis angka 13 di seluruh dinding. Dia ketawa-tawa. Katanya, "Gue ngerti sekarang." Tapi paginya dia gak bangun. Badannya kaku, mulutnya masih kebuka, kayak mau bilang sesuatu yang gak pernah keluar. Polisi bilang serangan jantung. Tapi aku tahu. Dia diambil, ditarik dari cermin. Dan sejak itu, pantulan di cermin itu bukan aku lagi, tapi dia. Hujan turun sejak sore. Rintiknya kecil, tapi terus-menerus. Seolah langit pun tak bisa menangis lebih keras dari yang seharusnya. Tara membaca ulang catatan tua yang ia temukan di bawah lantai. Setiap kata seolah menjerat pikirannya. Tapi bagian paling akhir dari buku itu yang membuat nafasnya tercekat. Ada yang lebih gelap dari pantulan. Dia bukan sekedar bayangan. Dia adalah luka yang dibungkam. Aku hanya saksi. Tapi dia korban. Dia bernama Amel. Nama itu menggema dalam kepala Tara seperti suara denting yang tidak kunjung berhenti. Tara mulai menyelidiki. Malam itu, ia memberanikan diri berbicara lagi dengan Burini, sang ibu kos yang sejak kematian Fajar jadi semakin tertutup dan murung. Saat Tara menyebut nama Amel, ekspresi Burini langsung berubah pucat. Butuh waktu lama sampai akhirnya wanita tua itu membuka mulut. "Kau tak seharusnya tahu.
bisiknya. Tapi mungkin memang waktunya. Dan dari bibir yang gemetar, kisah itu pun keluar. Pelan-pelan, seperti luka lama yang dipaksa terbuka. 2 dekade lalu, kamar nomor 13 dihuni oleh 3 mahasiswa laki-laki. Semuanya populer, kaya, dekat dengan pemilik kos sebelumnya. Amel adalah mahasiswi semester awal, ceria, pintar, dan sering datang ke kos untuk belajar kelompok. Salah satu dari mereka, Andre, dikenal sebagai senior baik yang sering membantunya. Tapi di balik senyum manis itu, ada niat yang busuk. Satu malam saat kos sepi, Amel datang karena dijanjikan akan dibantu tugas akhir. Tapi yang terjadi malam itu bukan pelajaran. Ia diperkosa oleh ketiga penghuni kamar 13. Dipukul, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Tubuhnya disembunyikan di bawah lantai kamar, tepat di balik papan kayu tempat Tara menemukan buku catatan itu. Seminggu kemudian, tubuh Amel ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tapi semuanya ditutupi rapi. Pihak kampus ikut menekan. Keluarga Amel dibungkam dengan uang dan ancaman para pelaku bebas. "Kamar itu tak pernah bersih sejak malam itu," kata Bu Rini lirih. "Kosong, tapi terisi. Ada sesuatu yang tertinggal. Tidak bisa pergi. Tidak akan pergi." Tara merasakan bulu kuduknya berdiri. Di buku harian lama yang ia temukan, ada satu halaman yang sebelumnya tidak ia baca dengan seksama. Halaman itu ditulis dengan huruf berantakan, tinta yang mengalir seperti darah. Dia tidak bisa bicara lagi, tapi tembok-tembok ini menyimpan ceritanya. Cerminnya memantulkan rasa sakitnya. Lemari itu dulu tempat mereka sembunyikan bajunya, darahnya. Dia masih di sana, menunggu seseorang mendengar ceritanya. Dia masih di sana, menunggu seseorang mendengar ceritanya. Malam itu, Tara bermimpi. Ia berjalan menyusuri lorong kos yang lebih panjang dari biasanya. Di ujung, pintu nomor 13 terbuka. Amel berdiri di sana. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, matanya kosong, tapi air mata terus mengalir dari kedua sisi pipinya. Dari dinding-dinding kamar terdengar suara jeritan yang ditahan, suara ketakutan, dan suara tawa laki-laki yang merayakan kebusukan mereka. Amel mengangkat tangannya, menunjuk pada Tara. "Temukan mereka. Biarkan mereka merasakan yang aku rasakan." Tara terbangun dengan jantung berdentum keras. Tapi kini ada satu hal yang berubah. Takutnya telah berubah menjadi tekad. Jika kebenaran selama ini dikubur bersama tubuh Amel, maka ia akan menggali semuanya kembali. Dan mungkin itu sebabnya Amel memilihnya. Hari-hari setelah pengakuan Bu Rini terasa seperti dunia mulai terbalik. Tara tak lagi melihat kos itu sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai satu entitas hidup yang mengamati dan menunggu. Suara langkah kaki di lorong tak pernah benar-benar hilang. Cermin di kamar mandinya retak tanpa alasan, dan bau anyir itu, bau darah basi, kini muncul tanpa perlu waktu malam. Dan malam itu, Rio menghilang. Rio, mahasiswa tingkat akhir, teman Fajar, dikenal humoris, pintar, dan sering main gitar malam-malam sambil bernyanyi di balkon. Tapi sejak kejadian Fajar, Rio menjadi pendiam.
Ketakutan yang tak pernah ia akui terlihat dari kantung matanya yang makin gelap dan tatapannya yang sering kosong menatap kamar 13 setiap malam. Sampai satu malam, ia tidak keluar kamar. Paginya terdengar jeritan panjang dari lantai 2. Rio ditemukan tergantung di balik pintu lemarinya sendiri. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Mulutnya dijahit dengan benang hitam, kasar, dan darah yang masih menetes dari sela bibir yang tertarik paksa. Di sekeliling tubuhnya, dinding kamar penuh dengan coretan samar seperti kuku yang menggores cat tembok. "Diamlah, diam seperti kami." Polisi datang, tapi seperti biasa, semua dianggap bunuh diri karena tekanan studi. Tara tahu itu tidak masuk akal. Dan malam berikutnya, Intan kerasukan. Intan, gadis pendiam dari jurusan psikologi, selama ini hanya dianggap penghuni yang pasif dan tertutup. Tapi malam itu, saat semua penghuni berkumpul dalam keadaan panik di ruang tengah kos, Intan mulai bergumam sendiri, pelan. Lalu tubuhnya mulai kejang. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Intan. Dalam posisi duduk bersila, kepala menunduk, Intan membuka mata, kedua bola matanya memutih. Darah menetes dari hidungnya. Di tangannya, pecahan kaca kecil. Dan sebelum ada yang bisa menghentikannya, ia mulai menulis di dinding dengan darahnya sendiri. Nama-nama: Andre, Reza, Gilang. 3 nama, semua dengan huruf kapital besar. Coretannya tergesa, penuh tekanan. Lalu tangan Intan bergetar hebat dan ia menulis satu kalimat terakhir. "Mereka tidak pernah minta maaf." Lalu tubuhnya tumbang. Tara memandangi nama-nama itu. Samar, tapi terasa familiar. Ia kembali ke buku catatan yang dulu ia temukan di bawah lantai. Dan ya, itu nama-nama pelaku pembunuhan Amel. Yang lebih mengejutkan lagi, saat Tara menyelidiki lebih dalam melalui arsip lama, media lokal, dan cerita-cerita yang nyaris dilupakan, ia menemukan pola mengerikan. Fajar ternyata sepupu Gilang, Rio adalah keponakan Andre, dan Intan sendiri dulu pernah berpacaran dengan Reza, pelaku ketiga. Semua korban baru punya keterikatan dengan pelaku lama. Tara merasa dadanya sesak. Ini bukan lagi kebetulan. Ini seperti satu persatu utas masa lalu sedang dipotong paksa, diputus, diselesaikan. Dan mungkin Amel atau kekuatan yang tinggal di kamar itu sedang menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum. Malam itu, Tara tertidur dengan lampu menyala, tapi tetap saja ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam kamar nomor 13. Tapi kamar itu tidak lagi kosong. Dindingnya berdenyut seperti daging hidup. Lantainya basah oleh darah. Lemari tua membuka pelan dan dari dalamnya terdengar suara rintihan. Lalu, dari cermin retak di sudut kamar, muncul sosok Amel. Tapi wajahnya kali ini tidak hanya menangis. Ia menatap Tara dengan mata penuh dendam. "Mereka semua harus rasakan yang aku rasakan. Kau yang membuka pintunya, Tara. Sekarang, kau yang harus menutupnya." Tara terbangun dengan nafas terputus-putus. Tangannya berkeringat dan di dadanya terasa berat seperti seseorang sedang duduk di atas tubuhnya sepanjang malam. Tara datang malam itu dengan satu tujuan, menyelesaikan apa yang sudah terlalu lama tertunda. Ia membawa senter kecil, buku catatan tua,
dan keberanian yang tinggal setipis benang. Pintu kamar nomor 13 terbuka. Begitu ia sentuh gagangnya, seperti memang telah menantinya. Langkah pertama menyeberang ambang pintu terasa seperti masuk ke dimensi lain. Udara di dalam kamar itu jauh lebih dingin dari luar, dan gelapnya bukan gelap biasa. Bukan sekedar ketiadaan cahaya, tapi keberadaan sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyerap cahaya dan menata balik. Ia menyalakan senter. Cahaya menyapu dinding dan Tara membeku. Darah. Seluruh dinding penuh dengan darah. Bukan hanya coretan angka 13, tapi sekarang juga ada cap tangan, kecil, besar, tertarik, tergores. Seolah ratusan orang mencoba melarikan diri, tapi tidak bisa. Suara lirih mulai terdengar dari belakang lemari tua yang masih berdiri seperti menantang. Bukan suara satu orang, tapi suara banyak bergema, samar dan berulang. Sakit, tolong, jangan. Langit-langit kamar mulai berdenyut perlahan, seperti dada yang bernafas berat. Seperti dada yang bernafas berat. Aroma amis dan anyir mulai pekat menusuk hidung Tara. Ia berbalik, tapi pintu kamar tak lagi ada. Yang tersisa hanya tembok berdarah. Tara panik, nafasnya berat. Ia mulai memukul dinding, mencari celah, memanggil, berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Dan saat ia menoleh ke cermin retak di sudut ruangan, Amel muncul. Sosok Amel tak lagi seperti yang dulu Tara lihat di mimpi. Kali ini wajahnya sepenuhnya terlihat, separuh hancur. Lehernya membiru, seperti dicekik, rambutnya basah darah. Tapi matanya masih utuh dan penuh permohonan. Mereka semua tertawa waktu aku mati. Aku diseret, dipukul, dijadikan lelucon. Lalu mereka tinggal, nikah, punya anak, seperti tak ada yang terjadi. Tolong, biarkan mereka rasakan. Tara terisak. Ia tak bisa menjawab. Tapi suara jeritan mulai bergema lagi dari bawah lantai. Kali ini lebih jelas, lebih banyak. Jeritan perempuan, lelaki, tawa yang berubah jadi tangis. Lemari tua terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar tangan-tangan pucat, kurus, berdarah, berusaha meraih Tara, menariknya ke dalam. Ia menjerit, melawan, meronta, hingga ia terdorong ke belakang dan terjatuh. Senter terlempar. Gelap, sepi. Lalu, Amel berdiri di atasnya. Menatap, darah menetes dari dagunya, tangannya menunjuk langsung ke dada Tara. Kau pembuka pintu, dan kau penerus rasa sakit. Tara pingsan, tak ingat apapun setelah itu. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai kamar nomor 13 yang terbuka setengah. Udara di dalamnya dingin dan pengap, seperti kamar yang terlalu lama ditinggalkan. Namun di tengah-tengah lantainya yang berdebu, Bu Rini menemukan sosok yang sangat dikenalnya, Tara. Ia terkulai, tertidur tanpa bergerak, seolah tertelan kelelahan yang tak manusiawi. Tak ada luka, tak ada darah, tak ada teriakan. Kamar itu tampak biasa, terlalu biasa, seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang tak meninggalkan jejak. Tapi di pelukan Tara, ada satu hal yang membuat jantung Bu Rini tercekat. Sebuah buku catatan tua, terbuka pada halaman terakhir.
Tulisan di sana baru, tinta hitamnya masih basah, mengeluarkan aroma logam samar. Kalimat itu singkat, namun mengundang ancaman yang menggantung di udara. 3 sudah, tinggal 1. Dan di bawahnya tergores sebuah nama. Tara Putri A, cucu Andre. Bagi siapapun, itu mungkin hanya nama, tapi tidak bagi Bu Rini dan tidak bagi Tara yang setelah pagi itu tak pernah lagi benar-benar jadi dirinya sendiri. Sejak malam itu, Tara hidup dalam diam. Matanya yang dulu hangat dan penuh semangat, kini redup seperti lilin kehabisan oksigen. Ia sering melamun, menatap kosong ke cermin, seolah menunggu sesuatu yang muncul dari balik pantulan. Tidurnya tidak pernah tenang. Jika pun bisa tidur, mimpinya dipenuhi jeritan tanpa asal dan suara-suara yang berbisik padanya, bahkan saat ia terjaga dari balik tembok, dari bawah lantai, dari bayangan yang bergelayut di sudut-sudut kamar. Bisikan-bisikan yang menggigit pelan-pelan kewarasannya. Darahmu adalah darahnya. Tara mencoba melawan. Ia mulai menyelidiki garis keturunannya, mencari jawaban dalam tumpukan foto tua dan dokumen keluarga yang tak pernah ia pikir penting sebelumnya. Ia menelpon ibunya dengan suara bergetar, mencoba merangkai kepingan masa lalu yang terasa asing, dan akhirnya terucap satu nama dari ujung sana dengan nafas berat penuh beban. Adik dari ayahmu, Andre. Adik dari ayahmu, Andre. Seolah dunia Tara hancur saat itu juga. Andre, sosok yang ia ingat dari masa kecil, lelaki yang pernah menggendongnya, tertawa bersama keluarganya, dan mengelus kepalanya dengan tangan yang ternyata penuh dosa. Nama itu berulang kali muncul dalam catatan Amel. Dan kini, semuanya masuk akal. Tara bukan hanya korban kebetulan. Ia adalah darah dari pelaku utama. Garis keturunan yang mengikatnya pada tragedi masa lalu yang belum selesai. Tara menggigil. Semua potongan itu bersatu dalam pikirannya. Pindah ke kota itu, kos yang mendadak menerima satu-satunya kamar yang tersisa, bukan kebetulan. Semua itu panggilan dari arwah yang tidak bisa pergi, dari Amel. Malam itu Tara kembali berdiri di depan kamar nomor 13. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit yang terdengar seperti jeritan kayu yang dipaksa hidup kembali. Tapi kali ini, Tara tak melangkah karena penasaran. Ia tahu apa yang menunggunya di dalam, dan ia siap. Begitu melewati ambang pintu, dunia berubah. Langit-langit kamar seperti terbalik, melengkung bagai rahang raksasa yang siap menelan. Dindingnya berdetak pelan, seperti jantung yang masih berdarah. Dari sela-sela lantai kayu, cairan merah merembes perlahan, hangat, dan berbau besi. Tangisan anak kecil terdengar dari berbagai arah, beradu dengan tawa yang nyaring, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang tak pernah selesai. Kamar itu hidup, tapi bukan kehidupan yang seharusnya ada. Di tengah kamar, lemari tua yang dulunya hanya perabot mati, kini terbuka lebar, dan dari dalamnya perlahan melangkah sosok yang sudah lama menunggu. Amel. Tubuhnya rusak, wajahnya koyak di banyak tempat, lehernya patah ke samping, namun matanya tetap utuh, menatap Tara, penuh kesadaran, penuh luka, penuh harap. Akhirnya, katanya, suaranya parau, serak, tapi jelas. Kau, darah mereka.
tapi juga kunci. Tara menggigit bibir, menahan rasa takut yang mendesak keluar. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak mundur. Amel melangkah lebih dekat. Setiap gerakannya menghasilkan suara tulang bergesek. Pilihannya hanya dua, Tara. Kabur, dan pintu ini akan terus terbuka. Menarik korban satu demi satu hingga semuanya habis. Atau bantu aku dan tutup selamanya. Tara tak menjawab, tapi matanya berubah. Bukan ketakutan, bukan marah, tapi tekad. Ia tahu kini bahwa takdir telah memilihnya. Dan jika ia tidak mengakhiri ini sekarang, kamar itu akan terus lapar. Dan yang datang berikutnya bisa siapa saja. Ia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke depan. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena harus. Tara membeku di tempatnya. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin yang tiba-tiba merambat dari lantai, tapi karena ketakutan yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Matanya terpaku pada bayangan-bayangan hitam yang perlahan muncul dari lantai kamar, makhluk-makhluk samar yang wujudnya seperti terbentuk dari kabut kelam, tapi wajah-wajah mereka tak asing. Fajar, Rio, Intan. Ketiganya berdiri kaku, namun wajah mereka kosong. Pucat seperti mayat yang terlalu lama menggenggam. Mata mereka melotot tanpa arah, seolah jiwa mereka telah dihisap sesuatu yang tak kasat mata. Luka-luka menganga di sekujur tubuh mereka, goresan panjang seperti dicakar berkali-kali oleh sesuatu yang buas dan haus darah. Setiap gerakan mereka meninggalkan jejak rasa sakit yang tak terdengar, tapi terasa mengiris udara. Jika kau lari, suara Amel terdengar lagi, tenang tapi tajam. Kau akan seperti mereka. Jika kau melawan, kau akan jadi penutupnya. Tara mulai menangis. Suaranya pecah, menggema di kamar yang kini seperti ruang penyiksaan masa lalu. Kenapa aku? Aku tidak pernah salah. Aku gak ikut-ikutan. Aku gak tahu apa-apa. Suaranya parau, tercekik oleh rasa bersalah yang samar. Karena dalam hati kecilnya, ia tahu ada yang tidak beres malam itu. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Andre pamannya. Tapi ia diam. Ia tutup mata. Ia tak ikut, tapi juga tak menghentikan. Amel hanya menunduk. Suaranya lebih pelan, tapi lebih menusuk dari apapun yang Tara dengar malam itu. Aku juga gak pernah minta diperkosa, tapi itu tidak menghentikan mereka. Keheningan setelahnya, seperti tamparan paling telak. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya detak jantung Tara yang kini berpacu kencang. Dan dalam keheningan itu, dari balik cermin yang retak, terdengar suara lain. Suara yang ia kenali baik, suara Andre. Tara, ini semua omong kosong. Jangan percaya, keluar dari sana. Terdengar seperti seseorang yang panik, takut, tapi Tara tak bergerak. Napasnya pendek dan cepat. Tubuhnya gemetar hebat. Kau bisa jadi penutup, atau hanya jadi korban terakhir. Bisik Amel lagi, kini lebih dekat. Tangannya terulur pelan, menjangkau Tara. Dari ujung-ujung jarinya, darah menetes, mengalir lambat seperti waktu yang tak bisa dihentikan. Bantu aku. Bawa mereka satu persatu. Setelah mereka habis, aku akan pergi dan pintu ini akan terkunci selamanya. Tara menatap tangan itu, tangan yang dingin, berdarah, namun untuk pertama kalinya terasa jujur.
di balik kengerian dan kemarahan. Ada kesedihan yang mendalam, bukan sekedar dendam, tapi luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dendam memang bukan hal baik, tapi ini bukan hanya soal balas sakit hati. Ini tentang menghentikan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan terus mengulangi dirinya, menghisap korban demi korban jika tidak dihentikan sekarang. Tara mengulurkan tangannya perlahan. Saat kedua tangan itu bersentuhan, dunia di sekitarnya runtuh. Cermin pecah menjadi debu, dinding kamar retak seperti kulit bumi yang terbelah. Lampu padam, suara raungan menggema, jeritan, tawa, tangisan. Semuanya berpadu menjadi suara kegelapan yang menelan segalanya. Dan kemudian sunyi. Pagi harinya, kos tampak seperti biasa. Penghuni berlalu lalang. Aktivitas berjalan normal. Tapi kamar nomor 13 kini terkunci rapat. Tak ada yang tahu siapa yang menguncinya, atau kapan terakhir pintu itu dibuka. Yang pasti, tak ada seorang pun yang melihat Tara sejak malam itu. Seolah ia menghilang ditelan oleh malam. Barang-barangnya tetap di kamar, tertata rapi, tak tersentuh. Ponselnya tergeletak di atas bantal. Jendela kamar terbuka sedikit, tirainya bergerak pelan tertiup angin pagi. Seperti ucapan perpisahan dari seseorang yang tak sempat pamit. Ketika ditanya, Burini hanya menjawab singkat dengan nada yang tak bisa dipertanyakan. Dia sudah pergi, gak usah dibahas lagi. Tapi semua penghuni tahu, itu kebohongan dan mereka tidak berani menyanggah. Mereka tahu sesuatu telah terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena setiap malam Jumat, dari dalam kamar itu terdengar suara-suara, bukan jeritan, bukan tawa, tapi suara langkah kaki, pelan, berirama, seperti seseorang yang sedang berjalan perlahan, mencari nama berikutnya. Dan meski semua orang mengira kamar nomor 13 telah dikunci, kunci itu tak pernah benar-benar bekerja, karena pintu itu masih menunggu. Malam-malam berikutnya, suasana di kamar nomor 13 mulai berubah. Suasana di kamar nomor 13 mulai berubah, perlahan namun pasti. Lorong depan kamar itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah-olah lantainya memanjang sendiri ketika tak ada yang melihat, menciptakan ilusi aneh yang membuat siapapun yang melewatinya merasa seperti sedang ditarik mendekat, tanpa sadar dan tanpa alasan yang jelas. Merasa seperti sedang ditarik mendekat, tanpa sadar dan tanpa alasan yang jelas. Dalam sunyi malam, suara-suara ganjil mulai terdengar, kadang ketukan pelan dari balik pintu, seolah ada seseorang yang terjebak dan ingin keluar. Kadang pula, suara tangis perempuan terdengar lirih, menggema samar seperti dari jauh, hanya untuk berubah menjadi tawa pelan yang menggetarkan bulu kuduk. Suasana mencekam itu tak menghalangi datangnya seorang penghuni baru, seorang mahasiswi bernama Nadia yang datang dari luar kota. Ia tidak tahu apa-apa tentang kamar itu. Saat ia datang mencari kos, semua kamar telah penuh, kecuali satu, kamar nomor 13. Oh, itu kamar yang sudah lama dikosongin, ujar Burini, pemilik kos, sambil menunduk seakan menyembunyikan sesuatu dari sorot mata Nadia. Nadia hanya tertawa kecil, merasa itu sekedar cerita horor khas tempat lama. Saya sih berani, Bu. Emang kenapa? Katanya santai. Burini mengangkat bahu, lalu berkata pelan, cuma
Jangan dibuka malam-malam, apalagi kaca cerminnya." Kalimat itu menggantung di udara, tapi Nadia hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Belum tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya malam itu. Malam pertama Nadia berlalu tanpa keanehan. Hingga pukul 3 dini hari, ia terbangun oleh suara pelan, ketukan berulang, teratur. Suara itu datang bukan dari pintu, melainkan dari sudut kamar, dari cermin, sebuah cermin besar yang sudah ada di sana sejak ia masuk. Dengan retakan halus membelah di tangannya, Nadia berjalan mendekat. Langkahnya ragu, namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Nafasnya memburu, tangan gemetar saat menyentuh permukaan kaca yang dingin. Tangan gemetar saat menyentuh permukaan kaca yang dingin. Lalu, dari balik cermin, muncul embun, seperti ada seseorang yang sedang bernafas di sisi lain. Nadia menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Dan saat ia menyentuh kaca, tubuhnya kaku seketika. Di pantulan cermin, tampak sosok lain berdiri di belakangnya, seorang gadis muda mengenakan kaos kampus. Rambutnya hitam panjang menjuntai, wajahnya pucat, tanpa nyawa. Tara, nama yang terpatri dalam sejarah kelam kamar itu. Matanya kosong dan hitam, tapi bibirnya tersenyum menyeringai, penuh misteri dan bahaya. "Selamat datang," bisiknya. Tiba-tiba cermin itu retak hebat, pecah menjadi ribuan serpihan. Lampu kamar padam, dan dalam kegelapan pekat, suara-suara mulai berdatangan. Jeritan histeris, tawa lirih, dan tangisan pilu. Bisikan asing dan langkah kaki berputar, menari seperti ritual yang sudah berlangsung lama. Pintu kamar 13 terbuka sendiri. Pelan-pelan, seolah mengundang Nadia masuk lebih dalam ke dunia yang tak terlihat. Pagi harinya, kamar itu kembali sunyi. Tak ada Nadia, tak ada suara. Hanya udara dingin yang menggantung berat bercampur bau besi yang menguar seperti darah yang belum mengering. Dengan wajah tanpa ekspresi, Bu Rini menghapus nama Nadia dari daftar penghuni kos, seperti yang telah ia lakukan berkali-kali sebelumnya. Tak ada pertanyaan, tak ada laporan, hanya keheningan dan rahasia yang terus dijaga. Dan kamar nomor 13 tetap ada, diam, menunggu dengan sabar, bukan untuk tamu, tapi untuk korban berikutnya. Hororis. Dan itulah tadi cerita yang berjudul Kosan 13. Agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sekian dari Mas Sadam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.